Tempat ini memberi Lu Yun perasaan yang sangat bersih dan murni, seperti kendonya. Setiap pendekar pedang ingin kendonya bersih dan murni. Lu Yun dengan hati-hati mulai menjelajahi sekeliling, tetapi segera dia tertarik oleh pedang itu. Di bawah cahaya yang menyilaukan, ada cahaya samar berwarna darah. Namun, di bawah cahaya berdarah ini, tubuh pedang itu ditutupi dengan retakan yang terlihat jelas, memanjang dari ujung pedang hingga gagangnya. Seolah-olah mereka dipecah menjadi beberapa bagian dan kemudian disatukan kembali secara paksa. Namun, pedang ini memberi Lu Yun perasaan bahwa itu adalah sumber tekanan kuat dari seluruh istana pedang. Ketika Lu Yun menghadapi pedang ini, dia bahkan merasa seolah-olah sedang menghadapi orang suci Hunyuan. Meskipun dia belum pernah melihat orang suci Hunyuan yang sebenarnya dan tidak tahu level apa orang suci Hunyuan itu, dia masih memiliki perasaan yang luar biasa ini, yang cukup untuk menggambarkan teror dan kekuatan pedang ini. Lu Yun melangkah ke dalam istana berbentuk pedang putih. Istana itu kosong dan sepi, kecuali platform batu giok putih di tengahnya, dengan pedang sepanjang 3 kaki tergeletak rata di atas platform. Bila pedangnya tertutup retakan, tertutup rapat seperti jaring laba-laba, dan sepertinya hampir tidak tersambung setelah dipatahkan, memancarkan aura kehancuran. Namun, pedang panjang yang tampaknya patah ini melepaskan tekanan menyesakkan yang jauh lebih unggul daripada energi pedang di luar istana. Lu Yun merasa sesak, seolah-olah dia tidak sedang menghadapi pedang, tetapi keberadaan menakutkan yang jauh di luar pengetahuannya. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti menari di ujung pisau. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan dikutuk. Mungkinkah ini adalah pedang kelahiran Da Hong Jiantian yang legendaris? Lu Yun berpikir dalam hati. Dia telah mendengar beberapa rumor tentang pedang kelahiran. Dikatakan bahwa senjata ajaib semacam itu telah lama melampaui jangkauan sihir biasa senjata. Dengan kekuatan yang luar biasa, dan pedang di depannya memberinya perasaan bahwa pedang itu lebih kuat dari orang suci Hunyuan yang dia bayangkan. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya, ingin menyentuh pedang misterius itu, tetapi dia menariknya kembali pada saat terakhir. Tepat ketika Lu Yun ragu-ragu, cahaya berdarah pada pedang dewa yang patah melonjak dengan hebat, seperti darah mendidih, dan dengan cepat mengembun menjadi seorang wanita berbaju merah. Dia memiliki penampilan yang tiada taraf dan ciri-ciri yang indah, tetapi dengan sedikit kesedihan yang berkepanjangan, seolah-olah dia telah mengalami perubahan waktu yang tak ada habisnya. Baju merahnya berkibar seperti manju dan kayu cendana yang sedang mekar, menawan dan pedih. Wanita berbaju merah membuka bibir merahnya dengan ringan, dan suaranya sedingin batu giok yang saling bertabrakan. Aku adalah roh pedang surgawi. Kamu bisa memanggilku roh pedang. Lu Yun terkejut dan dengan cepat menundukkan tangannya. Saya telah melihat roh pedang senior. Dia ingat bahwa roh gunung dari Gunung Jian telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia bisa langsung pergi, tapi sekarang dia dibawa ke sini, dan dia bahkan dibawa ke sini. Semakin bingung, aku berani bertanya pada roh pedang senior, apakah kamu membawaku ke sini? Sword Spirit mengangguk sedikit, tanpa menyangkal, tepat sekali. Mengapa ini? Lu Yun bertanya, dengan nada waspada. Sudut mulut roh pedang memunculkan senyuman penuh arti, karena kamu berlatih ilmu pedang terpadu. Lu Yun terkejut, dia tidak menyangka bahwa roh pedang dapat melihat ilmu pedang yang dia pahami secara sekilas. Dia selalu berpikir bahwa dia menemukan ilmu pedang ini secara tidak sengaja dan kebetulan, tetapi sekarang sepertinya ada hal lain yang terjadi. Mungkinkah semua ini sudah diatur? Penyatuan ilmu pedang yang hebat adalah puncak dari ilmu pedang. Suara roh pedang dipenuhi dengan emosi, seolah-olah dia sedang mengingat peristiwa yang telah lama terjadi. Di masa depan, jika kamu dapat sepenuhnya mengendalikannya, kamu dapat menguasai alam kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Yang disebut, orang yang kuat tidak berarti seperti semut di matamu. Dia berhenti, menatap Lu Yun dalam-dalam, dan melanjutkan, kamu menganggap alam kekacauan sebagai sebuah kota, dan dunia besar Taichang sebagai sebuah desa, dan ketinggian yang dapat kamu capai di masa depan jauh melampaui ini, dan kamu bahkan bisa. Dia tidak melanjutkan, tapi tersenyum penuh arti. Ketika Lu Yun mendengar kata-kata ini, dia merasa gembira sekaligus ketakutan. Ia memahami bahwa dirinya memiliki potensi yang sangat besar, namun di saat yang sama ia berhati-hati agar tidak menjadi sombong secara membabi buta karena hal tersebut. Dengan kekuatan yang besar datanglah tanggung jawab yang lebih besar. Apakah dia benar-benar siap untuk mengambil semuanya?
Dahong Jiantian menyiapkan tempat warisan ini untuk memilih penerus yang cocok. Roh pedang membawa topik kembali ke topik, tes ini dibagi menjadi 2 tingkat. Satu untuk menyaring pembawa pesan, dan yang lainnya untuk menyaring penerus yang sebenarnya. Petik 2. Pengirim, Lu Yun mengerutkan kening, merasa semakin bingung. Itu benar, roh pedang menjelaskan, utusan itu perlu bersumpah takdir untuk menyampaikan berita tentang Dahong Jiantian. Dan penerus sebenarnya bisa mendapatkan semua warisan Dahong Jiantian, termasuk pedang Tianxing, dan... Dia berhenti lagi, dengan sedikit kelicikan halus terpancar di matanya. Lu Yun diam-diam bertanya-tanya, siapakah Dahong Jiantian ini, dan mengapa dia melakukan ujian yang begitu rumit. Dia merasa seperti pion dalam permainan catur besar. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, roh pedang sepertinya memahami pikiran Lu Yun. Dahong Jiantian telah lama jatuh, dan sekarang hanya tempat warisan ini dan beberapa wasiat yang tersisa Jatuh, Lu Yun menjadi semakin bingung, karena dia sudah jatuh, mengapa kita masih harus memilih penerusnya? Pesan apa yang ingin dia sampaikan? Roh pedang tidak menjawab secara langsung, melainkan bertanya, tahukah kamu mengapa ilmu pedang terpadu begitu kuat? Lu Yun menggelengkan kepalanya, dia hanya tahu bahwa ilmu pedang semacam ini sangat kuat, tapi dia tidak tahu akar masalahnya. Roh pedang menghela nafas pelan dan berkata perlahan, ilmu pedang terpadu bukan hanya ilmu pedang sederhana, ini adalah semacam jalan yang bagus. Dao, Lu Yun terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasa seperti dia mengendalikan segalanya. Apakah ini rahasia jalan besar? Roh pedang terus menjelaskan, Dahong Jiantian pernah menjadi pengendali alam kacau ini, tetapi di depan ilmu pedang terpadu, dia masih sekecil semut. Dan hanya Anda yang memahami ilmu pedang terpadu. Hati Lu Yun bergejolak, dia tidak menyangka akan mendapat kesempatan luar biasa seperti itu. Dia merasa seperti sedang bermimpi, tapi itu sangat nyata. Jadi, kamu adalah penerus yang dipilih oleh Dahong Jiantian. Suara roh pedang berkata dengan sedikit kepastian, kamu akan mewarisi jubahnya dan menjadi pengontrol baru di dunia ini. Lu Yun terdiam, merasakan tekanan di bahunya semakin besar. Status seorang pengontrol berarti tanggung jawab dan tantangan yang tiada habisnya. Apakah dia benar-benar siap menghadapi itu semua? Tentu saja, kamu juga bisa memilih untuk menolak. Roh pedang berkata dengan tenang, dengan nada ancaman yang tidak terlihat, tapi begitu kamu menolak, kamu akan kehilangan kesempatan ini, dan... Dia berhenti, dan nadanya tiba-tiba berubah dingin, kamu akan mati. Niat membunuh yang kuat terpancar dari roh pedang dan menyelimuti Lu Yun, membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak punya pilihan. Ini bukan pilihan, ini jelas paksaan. Aku menerimanya. Lu Yun mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah, mengetahui bahwa dia tidak punya pilihan. Bagus sekali. Nada suara roh pedang menjadi lebih lembut lagi, seolah niat membunuh tadi hanyalah ilusi. Awalnya, menurut kesimpulan Sang Master, di tempat yang kacau dan terpencil ini, kemampuan menyaring beberapa utusan akan memenuhi harapannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada seorang pun yang melewati bea cukai. Tetapi ketika Lu Yun menjadi orang pertama yang melewati level tersebut, roh pedang menemukan bahwa dia sebenarnya adalah monster yang telah menguasai ilmu pedang terpadu. Ini adalah hal yang paling mengejutkannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan Sang Master selama hidupnya, jika Anda ingin berhasil memulai ilmu pedang terpadu, Anda tidak boleh memiliki bakat. Bahkan jika Anda menguasai keterampilannya, Anda tidak dapat memulai jalur ini. Sekuat Jiuxuan Zhenren, dia tidak pernah bisa mempraktikkannya. Kegagalan untuk mempraktikkan ilmu pedang terpadu selalu menjadi bekas luka di hati Sang Master. Sekarang, sebagai seorang pelintas, Anda telah berlatih ilmu pedang terpadu. Meskipun Anda baru saja mencoba-cobanya dan tidak dapat memahami intinya, Anda masih cukup berkualitas untuk mendapatkan inti masternya. Warisan inti dari Master Jiuxuan. Warisan inti Jiuxuan Zhenren. Jantung Lu Yun berdetak seperti drum, dan matanya berkedip. Kebenciannya sebelumnya terhadap roh pedang menghilang tanpa jejak seperti debu yang tertiup angin kencang. Dia memikirkan makam pedang bobrok yang pernah dia lihat di tempat warisan sebelumnya, dan tulisan tangan samar-samar pada prasasti itu sepertinya menceritakan masa lalu yang gemilang dan tragis.
Mungkinkah warisan inti ini ada hubungannya dengan makam pedang itu? Tepat sekali, karena kamu telah menguasai ilmu pedang terpadu, kamu memenuhi kondisi warisan terakhir yang ditinggalkan oleh tuanku. Ada sedikit kebanggaan yang tak terlihat dalam nada roh pedang, seolah-olah dia bangga dengan tuannya, tapi sepertinya juga bangga pada tuannya, bersyukur bahwa dia akhirnya menemukan penerus yang tepat. Warisan ini adalah Dahong Jiantian. Lu Yun menarik napas dan merasakan arus listrik mengalir dari atas kepalanya hingga telapak kakinya. Dahong Jiantian, itu adalah eksistensi legendaris yang berdiri di puncak alam semesta yang kacau, eksistensi yang perlu dia hormati. Warisannya pasti sangat menggemparkan. Dia hampir bisa membayangkan bagaimana kekuatannya akan berubah drastis begitu dia mendapatkan warisan ini. Selain warisan Dahong Jiantian, suara roh pedang itu berhenti. Seolah-olah dia sedang menyeduh sesuatu, yang menggugah selera Lu Yun, ada hal lain yang juga berhak kamu warisi. Lu Yun menahan napas, menunggu roh pedang mengungkapkan jawabannya. Itu adalah pedang Tianxing. Pedang Tianxing. Jantung Lu Yun berdetak kencang. Dia telah melihat nama ini di beberapa loh batu pecah di tempat warisan. Dikatakan bahwa itu adalah salah satu harta paling berharga dari Dahong Jiantian dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, pedang Tianxing adalah pedang dewa pendamping tuanku. Itu membantunya melarikan diri dari penganiayaan Kaisar Dewa Kegelapan. Ada sedikit kenangan dalam nada roh pedang, seolah-olah dia telah kembali ke tahun-tahun yang mendebarkan itu. Meskipun sekarang rusak, nilainya jauh melebihi jantung dunia di dunia Taichang. Bahkan Saint of Chaos membayar mahal untuk mendapatkan pedang ini. Hati Lu Yun melonjak saat mendengarnya, dan gambaran indah muncul di benaknya. Kaisar Dewa Kegelapan adalah iblis terkenal di alam semesta yang kacau. Dia kejam, dan menakutkan bagi semua orang. Bahkan Dahong Jiantian diburu olehnya, yang menunjukkan pentingnya Tianxing Jian. Saya berani bertanya, senior, dari mana asal-usul pedang Tianxing ini? Lu Yun tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya dengan penuh semangat. Dia ingin sekali mengetahui kisah di balik pedang ilahi ini serta kemegahan dan kejayaannya di masa lalu. Saya bukanlah roh pedang pertama dari pedang Tianxing. Suara roh pedang membawa jejak perubahan kehidupan, seolah-olah melintasi ruang dan waktu tanpa akhir dan membawa jejak waktu. Setelah saya lahir di tempat warisan, saya diberikan segalanya oleh majikan, termasuk wewenang untuk memilih penerus dan memulai warisan terakhir. Anda adalah orang pertama dalam bertahun-tahun yang lulus ujian dan memenuhi persyaratan warisan terakhir, jadi Anda telah melihat langkah-langkah ujian tersebut, dan Anda memenuhi syarat untuk menemui saya dan mewarisi semua ini. Petik 2. Lu Yun tiba-tiba menyadari bahwa inilah masalahnya. Dia sebelumnya bertanya-tanya mengapa tempat warisan begitu berbahaya tetapi sepi. Ternyata roh pedang diam-diam mengendalikan segalanya, dan hanya mereka yang benar-benar ditakdirkan yang bisa bertahan sampai akhir. Karena itu adalah pedang dewa, sangat sulit untuk menyempurnakannya, kan? Lu Yun tidak bisa menahan rasa khawatirnya saat dia mengingat pengalaman sebelumnya dalam menyempurnakan besi ilahi kekacauan. Pemurnian Chaos Divine Iron telah menyebabkan banyak kesulitan baginya. Karena pedang langit lebih berharga daripada jantung dunia, kesulitan untuk menyempurnakannya akan lebih menakutkan. Kamu benar, dalam keadaan normal, hanya Chaos Science yang dapat memurnikan pedang Tianxing. Bahkan jika pedang itu rusak sekarang, kondisi pemurniannya masih keras. Suara roh pedang itu sedikit serius, seolah mengingatkan Lu Yun tingkat keparahan masalah tersebut. Namun, tuannya juga memikirkan hal ini, dan dia meninggalkan metode khusus, metode pedang hati. Metode pedang hati, secercah harapan muncul di hati Lu Yun. Metode ini menggunakan kekuatan pikiran untuk menyempurnakan senjata ajaib, yang menghabiskan banyak jiwa, roh pedang menjelaskan. Tetapi karena Anda telah mengembangkan ilmu pedang terpadu dan jauh lebih unggul dari orang biasa dalam penggunaan kekuatan pikiran, Anda dapat mempercepat kecepatan pemurnian. Selain itu, pemurnian setelah transformasi, Anda juga dapat menahan aura pedang ilahi dan mengubah penampilannya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Lu Yun sangat gembira, teknik pedang hati ini dibuat khusus untuknya. Senior, metode pedang hati ini. Lu Yun tidak sabar untuk mempelajari metode ajaib ini. Roh pedang sepertinya mengira Lu Yun akan menanyakan pertanyaan ini, dan langsung menyampaikan sepotong informasi secara perlahan ke dalam pikiran Lu Yun seperti tetesan. Pesan ini berisi instruksi pelatihan metode pedang hati,
serta berbagai tindakan pencegahan, semuanya detail dan sangat jelas. Lu Yun memejamkan mata, dengan hati-hati memahami misteri metode ini, dan hatinya penuh dengan harapan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pedang Tianxing? Lu Yun bertanya sambil memahami metode pedang hati. Ini, aku tidak yakin. Suara roh pedang ragu-ragu, guru memiliki pengetahuan terbatas tentang pedang besar terpadu Dao, dan dia tidak dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkanmu untuk menyempurnakan pedang Tianxing. Dia hanya tahu bahwa dengan bantuan Great Unified Sword Dao, Anda dapat mempercepat prosesnya. Kecepatan pemurnian. Itu saja, Lu Yun sedikit kecewa, tapi dia juga mengerti bahwa hal seperti ini tidak bisa diburu-buru. Perjalanan kultivasi pada dasarnya adalah berlayar melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Hanya dengan upaya terus-menerus Anda akhirnya dapat mencapai tujuan Anda. Namun, bahkan jika kamu menyempurnakan pedang Tianxing, kamu masih perlu memperbaikinya jika kamu ingin menggunakan kekuatan aslinya. Suara roh pedang datang lagi, menuangkan air dingin ke Lu Yun. Ini akan menjadi proses yang panjang, membutuhkan sumber daya alam semesta yang kacau dalam jumlah besar, dan bahkan mengharuskan Anda melakukan perjalanan ke seluruh alam semesta yang kacau untuk menemukan bahan langka tersebut. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan sudah memikirkan rencana kasarnya. Sepertinya dia harus berkeliling memperbaiki pedang Tianxing untuk waktu yang lama di masa depan. Ini memang ditakdirkan menjadi jalan yang penuh tantangan dan kesulitan, namun ia tidak takut karena ia tahu bahwa hanya setelah melewati angin dan hujan barulah ia bisa melihat pelangi.